Halo, selamat datang. Video ini adalah video kedua dari rangkaian video tutorial lainnya dalam pelatihan penggunaan software akuntansi Kredit. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan modul-modul apa aja sih yang ada di link yang telah saya bagikan dan penggunaannya untuk apa aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuka link yang telah saya bagikan di deskripsi video, nantinya akan muncul keempat file ini. Bapak Ibu bisa download langsung aja, caranya tinggal diklik kanan, download, mungkin kalau di HP tampilannya agak beda, tapi kurang lebih caranya sama aja, tinggal diklik tahan, nanti akan muncul tombol download. Nah, nanti kalau misalnya sudah di-download, Bapak Ibu bisa print ya. Cuman karena saya di sini mendemonstrasikannya melalui laptop, uh, saya akan membuka dokumennya di laptop ya. Dokumen pertama yang ada di modul saya telah berikan adalah dokumen PPT materi. Di sini adalah PPT penjelasan tentang konsep teori akuntansi dasar yang nantinya akan bermanfaat untuk pengetahuan Bapak Ibu mengoperasikan akuntansi Kredit. Yang pertama adalah tentang laporan keuangan. Di sini ada definisinya, ada jenis laporan keuangannya, dan manfaatnya apa aja. Nah, kenapa di sini ada laporan keuangan? Nanti karena dari penggunaan software akuntansi Kredit ini, dengan Bapak Ibu menginput jurnal umum di sini, itu akan membuatkan secara otomatis laporan keuangan untuk bank sampah. Nah, mungkin Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu itu masih kurang familiar dengan istilah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang berfungsi untuk menceritakan bagaimana sih kondisi bisnis atau organisasi, mulai dari pendapatannya, pengeluarannya, keuntungannya, aset, serta hutang yang dimiliki. Nah, jadi di sini ada manfaat dari laporan keuangan. Yang pertama adalah di sini bisa menarik perhatian sponsor nih. Karena kenapa sih sponsor itu bisa melirik bank sampah yang laporan keuangannya rapi? Karena laporan keuangan itu menyediakan data dan informasi infrastruktur dan terdokumentasi dengan baik, di mana nanti ini dapat membantu dan meyakinkan para sponsor, oh ini bank sampahnya itu berpotensi nih untuk mendapatkan dukungan proyek ataupun kegiatan. Karena mereka nantinya itu bisa melihat nih dari laporan keuangan ini, oh hasil uang yang sudah disumbangkan itu untuk apa aja sih, perkembangannya apa, dan dampak dari bantuan itu apa aja. Yang mana hal tersebut pastinya bakal akan meyakinkan sponsor. Kemudian juga ini bisa menjadi media untuk pertanggungjawaban ke pihak ketiga, yaitu masyarakat ataupun pemerintah. Karena laporan keuangan ini adalah alat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas terhadap pihak ketiga seperti pemegang saham, badan pengawas ataupun regulator. Cuman karena di sini nggak ada apa namanya bank sampah ini adalah komunitas atau organisasi kecil, jadi kita nggak abaikan aja pemegang saham itu, dan badan pengawas juga abaikan aja. Di sini dengan menyediakan informasi yang jujur, tepat waktu, organisasi dapat membangun kepercayaan pada pihak ketiga. Dan juga yang ketiga adalah manfaat yang paling penting menurut saya, laporan keuangan ini itu dapat digunakan sebagai alat analisis, di mana nantinya pengambilan keputusan atau strategi yang dilakukan oleh bank sampah ini dapat didasarkan pada informasi laporan keuangan. Nanti kalau misalnya belum terbayang, nggak apa-apa, kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara menganalisis laporan keuangan untuk dasar pengambilan keputusan oleh bank sampah. Nah, sini yang mungkin bisa dipelajari secara mandiri ya, karena sudah dijelaskan. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, di modul ini tuh ada tata cara penjurnalan dan cara membuat laporan keuangan. Nah, jadi saya ingin menekankan kembali di software akuntansi Kredit ini, karena kita akan mencatat pengeluaran, penerimaan, laporan tabungan nasabah. Di sini tuh kita bertugas untuk membuat jurnal umum. Jurnal umum itu kayak apa? Nantinya kita akan praktekkan. Jadi benar-benar kegiatan yang akan kita lakukan di software akuntansi ini, kita benar-benar cuma hanya menjurnal saja. Selain itu, kita juga kalau udah menjurnal, nantinya bisa mengolah jurnal-jurnal tersebut sebagai laporan kita. Nah, di sini saya mempraktekannya melalui laptop. Tapi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak nggak punya laptop, apa-apa, nanti harus saya sesuaikan.
Kalau di laptop dan HP itu di laptop dan di HP sebenarnya sama aja. Tapi bedanya itu cuman di ini aja tampilannya. Kalau misalnya di laptop mungkin tampilannya besar kayak gini. Cuma kalau misalnya saya kecilin kayak gini, mungkin kurang lebih akan mirip-mirip dengan yang ada di HP. Tampilannya bakal kayak gini yang di HP. Jadi bayangin aja yang di kiri ini adalah HP saya, dan yang di kanan ini adalah modul dari yang tadi saya sudah share dan di print. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu harus print dulu ya, biar nantinya kalau mau praktek gampang deh. Nanti kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah membuka modul yang sudah saya tampilkan di kanan ini, di sini saya sudah jelaskan nih step-stepnya secara rinci bagaimana caranya kita mengakses Kledo dari awal hingga akhir. Nih, saya praktekkan juga ya. Jadi caranya yang pertama adalah kita akses dulu Kledo. Kita tinggal gampang aja klik Kledo, habis itu login. Harusnya terlihat ya, yang saya ketik di bagian kiri atas, Kledo login. Nah, nanti kalau udah, tinggal pilih yang ini. Nah, sebentar ya. Ini karena saya sudah login sebelumnya, jadi otomatis masuk. Harusnya saya praktekkan dari awal dulu supaya jelas caranya. Mohon ditunggu sebentar ya. Jadi ini ya, saya ulang lagi, jadi kita tinggal klik Kledo, terus login, terus klik yang tulisannya cair daftar dan login. Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kita tinggal klik yang garis 3, terus di scroll ke bawah, nanti ada opsi login. Mungkin tampilannya nggak akan sama persis dengan yang ada di HP bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi harusnya tombol-tombol dan opsinya sama aja ya. Jadi tinggal dicari aja sih dan disesuaikan. Saya memencet apa aja. Nah, di sini saya ingin mendemonstrasikan cara penggunanya menggunakan software akuntansinya milik Bank Sahabat Jeruk. Kita tinggal masukkan email dan password dari yang sudah kita buat. Lalu tinggal masuk. Oh, salah sebentar ya. BSU gitu. Oke. Nah, di sini kalau sudah masuk, kurang lebih tampilan awalnya adalah seperti ini. Nanti di handphone bapak-bapak atau ibu-ibu harusnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti bisa diklik garis 3. Di sini kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu lupa, di modulnya juga bisa dijelaskan. Kita klik yang tampilannya ini, yang garis 3. Terus lanjut ke step ketiga, kita klik yang akun nih. Di sini tinggal kita ikutin aja, udah saya rinci satu-satu. Terus lanjut ke yang jurnal umum nih. Nanti kalau udah kayak gini, tampilannya ada jurnal umum. Nah, ibu bisa perhatikan ya, antara yang ada di layar saya dengan yang di kanan saya itu mungkin posisinya agak beda antara tombol-tombol dan apa namanya, letaknya beda. Tapi harusnya sama aja. Itu tinggal cari aja nih. Kalau sini jurnal umum, tinggal cari juga nih yang di handphone kita, jurnal umum. Nah, terus kalau udah lanjut ke step kelima, kita klik yang tambah jurnal umum. Nah, di sini nih, di sini kita kemudian harus buka modul kedua, yaitu modul acuan pembuatan jurnal. Jadi saya sudah share ya. Nah, di sini saya sudah merinci satu persatu jenis transaksi di bank sampah itu ada apa aja dan bagaimana cara membuat jurnalnya. Jadi, ibu-ibu tinggal sesuaikan aja. Misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak mau mencatat transaksi saat nasabah menyetor sampah. Nah, oke. Misalnya ada setoran tabungan sampah pada satu hari, ini saya buat soal ya. Pada satu hari misalnya oke, Bu Aisyah ingin menyetor tabungan sampah berupa sampah plastik sebesar 2 kg pada tanggal 14 Desember 2023. Di mana setiap kilogram sampah plastik dihargai sebesar 2.000. Nah, buatlah jurnal dari transaksi tersebut. Di sini sudah saya jelaskan secara rinci ya, tinggal kita lihat aja. Oh, kalau untuk tabungan
nasabahnya tersebut sampah bank sampah, akunnya itu kita harus masukin yang pertama adalah persediaan barang nih. Persediaan barang, kita klik di akun, terus persediaan barang. Nah, tadi karena setorannya 2 kg sampah plastik, yang mana setiap kilonya dihargai sebesar 2.000, artinya tinggal 2.000 dikali 2, 4.000 ya. 4.000. Dan di sini kita kasih keterangan. Kalau harganya Rp 2.000 per kilogram. Nah, ini kan jelas ya. Terus itu jurnal pertama nih sesuai panduan. Terus kita harus buat akun kedua. Caranya tambah baris. Sini saya ada jelaskan nih. Mana ya? Tambah baris nih ada di sini. Oke, mungkin supaya lebih gampang, mulai dari step ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tolong abaikan dulu yang ada di layar kanan saya ini, tapi fokus ke yang kiri. Jadi, kita masukin yang tambah baris, terus kita lihat lagi nih, yang ini. Akunnya adalah hutang usaha. Ini tinggal masukin hutang usaha. Nah, di sini kan mungkin nggak kelihatan nih hutang usaha. Kita harus scroll nih, tarik ke bawah, cari hutang usaha. Cuman kan ada banyak banget ya akunnya. Jadi supaya lebih cepat, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ketik langsung hutang usaha. Hutang usaha. Nah, di sini sama kayak tadi, kita tinggal masukin yang di sini, deskripsi, terus copy aja. Dan jumlah nominalnya sama ini. Kalau di atas 4.000, di bawah juga 4.000, cuman posisinya beda. Karena di atas itu selalu debit, karena di atas itu debit, yang di bawahnya kredit. Ini kita masukin di bagian kredit. Selalu berlawanan nih, kalau di atas debit, maka di bawah kredit. Itu. Nah, akunnya selesai, kita lanjut ke yang referensi nih. Di sini referensi rumusnya penyetoran dalam kurung jenis sampah dan satuannya. Contohnya ini. Penyetoran untuk bola plastik sebesar berapa kilogram. Itu tinggal masukin aja di bagian referensi, saya ketik ya. Misalnya penyetoran, nah nanti kalau misalnya munculnya kayak gini, diabaikan aja kecuali sama nih kalau misalnya. Kebetulan kita pengen buat ini, tinggal diklik aja. Tapi kalau misalnya pertama kali buat, mungkin nggak bakal muncul. Jadi kita klik manual ya. Penyetoran botol plastik 2 kg. Nah, kan udah ya. Terus kita lanjut ke bagian ini, tag. Nah, di sini tuh ada yang namanya tag. Ini tuh berfungsi untuk untuk memasukkan jenis kode sampah. Mungkin di bank sampah masing-masing itu klasifikasi sampahnya apa aja itu bakal beda-beda ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Ya ini tuh nggak harus sama yang kayak saya terangkan di sini. Tapi nanti ya bapak dan ibu-ibu bisa buat secara manual nih. Oh, ibu-ibu dan bapak mau ada kategori misalnya sampah plastik, jenis sampah metal atau apalah gitu misalnya. Ini contoh doang ya, plastik. Ntar tinggal ditambah, dia bakal muncul di sini nantinya. Nanti kalau udah tinggal diklik. Fungsi tag ini kayak yang saya sudah demonstrasikan di video tutorial pertama untuk memunculkan jenis sampah yang nantinya ingin kita lihat secara khusus. Misalnya dari kalau misalnya jenis jurnal umumnya udah banyak, laporan yang kita udah tulis di website ini udah banyak, kan bakal pusing ya mencari laporan yang khusus plastiknya itu ada apa aja. Nah, tag ini berfungsi untuk memunculkan jenis sampah tertentu yang nanti ingin kita lihat. Misalnya dari jenis sampahnya ada banyak kan ya, ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada besi, segala macam. Dan misalnya suatu waktu kita hanya ingin melihat sampah plastik, nah ini fungsinya ini, ternyata tinggal klik aja gitu. Jadi
Maaf kalau muter-muter, kita balik lagi. Ini kita kalau udah kita tambahin backnya, nanti bakal muncul di sini, tinggal diklik aja gitu. Soalnya ini plastik kan ya, plastik, dia kategorinya plastik dan subkategorinya adalah plastik PET, tinggal diklik aja. Terus kalau udah, nah ini udah selesai nih. Ini baru tag referensi tanggal udah, oh ya tanggal belum nih. Jadi kan saya bilang ya, kalau misalnya Ibu Aisyah ini ingin apa namanya, ingin nyetornya tanggal 14 Desember. Kita tinggal klik aja. Kalau misalnya ternyata ini Bu Aisyah itu nabungnya tanggal 14 November, jadi tinggal geser aja yang tanda panah yang kiri untuk ubah bulan tanggal 14 Desember 14 November sorry, udah tinggal kita klik aja, tinggal diubah panahnya. Kalau misalnya mau ganti tahun, tinggal diklik yang garis panah dua itu ganti tahun, tapi kalau ganti bulan tinggal klik yang garis panah satu. Nah kalau udah tinggal klik bulannya, terus udah deh. Nah yang terakhir nih, tinggal bagian nomor. Nah kalau nomor ini acuannya kita buka modul selanjutnya, namanya modul tata cara ketentuan penomoran jurnal. Nah, di sini nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat ya. Di sini tuh yang harus pertama-tama dilakukan adalah bank sampah harus membuat list dari nama nasabahnya siapa aja dan nomornya berapa. Kalau misalnya tadi Bu Aisyah datang ke bank sampah dan kebetulan di listnya bank sampah, Bu Aisyah itu ada di urutan 4. Apakah saya mau ubah deh ke urutan 1 di sini. Bu Aisyah 1. Artinya nantinya ini bakal mempengaruhi kode yang akan kita tuliskan. Di sini saya sudah merinci nih, kira-kira untuk transaksi ini jenis nomor jurnal kayak gimana. Misalnya, kalau tadi kan kita Bu Aisyah ya, di sini kita misalkan dulu deh, artinya Agus gitu ya. Misalnya Agus ingin nabung sampah, kodenya nanti bakal kayak gini. Karena Agus itu dia adalah nasabah nomor 1, maka kodenya N1. Dan kebetulan karena jenis transaksinya adalah penabungan sampah, artinya nomor jurnalnya adalah setor. Jadi N1 garis miring setor. Nah ini kenapa yang nomor sebelum N1 itu 1 dan sini 2 dan sini 3. Artinya apa? Artinya ini adalah urutan transaksi yang telah dibuat. Kalau misalnya ini adalah transaksi pertama yang telah dimasukkan bank sampah ke software akuntansi Fido, artinya kita tinggal klik 1. Nah, tapi kalau misalnya ini udah transaksi ke-10 yang sudah dicatat oleh bank sampah, artinya kita ntar bakal klik 10 garis miringan 1 garis miring setor. Kemudian kalau misalnya ini adalah transaksi ke-20 yang telah dicatat oleh bank sampah, maka 20 garis miring 1 garis miring setor. Nah, jadi artinya angka pertama ini menunjukkan transaksi keberapa sih yang sudah dicatat oleh bank sampah, begitu. Nah, nantinya sama aja nih, kalau misalnya untuk transaksi-transaksi lainnya, misalnya Agus ingin menarik tabungan dalam bentuk uang. Nah, tinggal diikutin aja nih. Ikutin panduan yang udah ada di sini. Jadi tinggal masuk ya. Agus karena dia nasabah pertama jadi N1. Tapi ntar kalau misalnya yang ingin menabungnya Andi nih, Andi kan nasabah ketiga. Maka di sini N3 nih, bukan N1 lagi. Jadi disesuaikan ya dengan nomor nasabah. Misalnya, Andi ingin menarik tabungan dalam bentuk produk misalkan sayur. Tinggal diklik N3 karena dia Andi, dia nomornya di nasabah nomor 3, tinggal masukin N3 garis miring matahari garis miring produk. Nah, nanti tinggal masukin di sini. Tapi karena tadi kembali lagi ke cerita soal kita, ini nama nasabahnya Bu Aisyah. Terus dia jenis transaksinya nyetor kan, dia mau nabung. Artinya dia setor gitu kodenya. Tinggal masukin aja Bu Aisyah, misalkan ini udah transaksi ke
100 nih dari bahasa Bajuruk. Terus masukin kodenya. Misalkan di sini Bu Aisyah belum saya masukkan, saya mau Bu Aisyah di nomor 4. Aisyah di nomor 4, 100 garis miring N4, terus garis miring sektor. Ini tolong diperhatikan, jangan sampai salah ketik, karena nantinya akan mempengaruhi laporan kredit kita. Nah, kalau sudah lengkap, jangan lupa ini yang paling penting, diklik simpan. Nah, kalau udah disimpan, nantinya kita harus klik kembali 2 kali nih, kembali, gitu. Nanti akan kembali ke halaman utama. Nah, maaf, saya gedein dulu. Nah, sebenarnya kalau di laptop itu lebih mudah dilihatnya karena di sini jelas tuh lebih rapi. Jadi jenis transaksinya apa aja, oh di sini penyimpanan tanggal berapa kelihatan, dan saldo nilai transaksi tersebut sudah kelihatan. Cuman kalau di HP tampilannya bakal kayak gini, bakal lebih kecil jadinya. Jadi saya rekomendasikan kalau misalkan ada laptop, lebih baik ke laptop. Nanti kalau misalnya di HP itu sebenarnya ada satu kelemahan nih. Kita nggak bisa mengurutkan transaksinya. Kalau di laptop kan bisa ya. Misalnya kita ini nomornya acak-acak nih. Kita pengen urutin nih nomor transaksinya. Kan rapi ya. Oh ini transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus kita pengen lihat nih yang terakhir yang apa. Tinggal diklik aja nih yang tanda ini. Ntar dia bakal ngurut nih. Oh ada ini. Ada 99 transaksi. Gitu. Ntar kalau udah kalau misalnya kita mau hapus, tinggal diklik ini, checklist terus dihapus. Oke. Terus kalau udah, itu artinya satu transaksi sudah selesai ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak atau Ibu bisa lihat lagi di modul ini, ada banyak banget nih jenis transaksinya yang sudah saya rangkum. Di sini tadi itu untuk saat nasabah minta tabungan sampah. Kemudian kalau misalnya suatu waktu nasabah ingin menarik tabungan dengan uang, di sini kita tinggal ikutin lagi apa namanya, cara ngebuat jurnal sama kayak tadi, cuman beda akun yang kita masukin dan beda referensi yang kita masukin. Dan kalau misalnya, kalau ini diperhatikan, kalau misalnya di samping kanannya ini nggak ada tulisan tag, artinya kita nggak usah masukin tag. Gitu ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekian dari saya untuk video ini.